warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam kepada ibu bapak-bapak, warga belajar PKBM Hikmah Titik Janggala. Bertemu lagi dengan saya Tita Setiawati, tutor PKBM Hikmah Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya ibu dan bapak kali ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Tentunya kita sudah sangat rindu dengan suasana sekolah, suasana pembelajaran yang mungkin sekitar 1 tahun lamanya kita tidak berjumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap jangan lupa untuk menggunakan protokol kesehatan dimanapun berada, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga memakan makanan yang bergizi serta berolahraga supaya badan kita tetap bagus. Kita akan belajar tentang teks cerpen. Ada yang tahu nggak sih apa itu teks cerpen? Mungkin kita tidak asing dengan kata cerpen, yang kita tahu bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, karya cerpen ini merupakan karya sastra atau merupakan suatu prosa narasi fiksi. Karena pendek, maka cerpen cenderung padat dan langsung mengarah pada tujuan bila dibandingkan dengan karya sastra lain yang bersifat fiksi. Nah, untuk karya-karya fiksi lainnya bisa kita ketahui bahwa ada novel, ada juga dongeng. Nah, itu lebih panjang daripada cerpen. Nah, cerpen ini dibangun menjadi lebih sempit dan lebih padat lagi. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu cerpen, marilah kita dengar dulu contoh dari cerita pendek. Selamat mendengarkan. Pohon di pinggir kota. Kuletakkan surat kabarku di meja. Banyak berita, orang saling berebut kursi. Aku heran, apa istimewanya? Mereka tidak selamanya duduk di kursi itu. Lagi pula ketika mereka mendapatkan kursinya, secara otomatis mereka juga mendapatkan tanggung jawab yang belum tentu dapat mereka pikul. Daripada pusing kepalaku memikirkannya, lebih baik aku pergi jalan-jalan saja. Sepertinya rasa pusingku semakin bertambah saja. Bagaimana tidak? Jalanan menjadi kacau. Kendaraan mengular panjang. Suara klakson saling berperang. Terkadang terdengar umpatan agar kendaraan di depannya cepat jalan. Kesal, kutelusuri asal kekacauan itu. Tampak pohon tumbang melintang di aspal. Ada beberapa pekerja yang berusaha menyingkirkan pohon. Dan juga tampak polantas yang mencoba menguraikan lalu lintas. Dengan tenaga seadanya, kubantu para pekerja agar para pengendara tak lagi menderita di atas kendaraannya dan juga menghentikan klaksonnya. Kulanjutkan acara jalan-jalanku ini. Kali ini tujuanku jelas, area pohon besar di pinggir kota. Di sana aku dapat menemukan kedamaian di dalam kehidupan yang absurd ini. Pohon itu seperti memancarkan energi yang tak dapat dijelaskan. Ketika aku sudah sangat budrek dengan kehidupan ini. Aku datang ke sana mendengarkan desiran angin meniup sejuk melewati dedaunan dan burung-burung yang bernyanyi menikmati hari. Setelah itu aku akan tertidur di sana sampai aku bangun dengan sendirinya. Dengan masih adanya pohon ini, aku sangat bersyukur karena kota ini masih memiliki cadangan udara segar. Sehingga ketika ada orang yang merasa terlalu banyak menghirup asap knalpot, mereka tinggal datang kemari dan menarik nafas dalam-dalam untuk menukar polusi dengan oksigen. Hari ini aku begitu terkejut. Pohon yang kuanggap rumah keduaku hanya tersisa pokok batangnya saja. Tampak ada beberapa orang di sana. Kutanya mereka, "Kenapa pohon ini ditebang?" Salah satu dari antara mereka menjawab, "Kalau pohon ini diduga angker dan menjadi sarang setan." "Tahu dari mana?" tanyaku. "Dari dukun," katanya. Geleng-geleng kepalaku mendengarnya. Bodoh, umpatku dalam hati. Di zaman yang katanya era globalisasi ini,
Masih saja ada orang yang mempercayai tahayul murahan seperti itu. Kali ini aku bingung menghampiri diriku. Kemana lagi akan kudapatkan kedamaian duniawi ini? Kutatap burung yang sedang terbang. Kasihan. Rumah mereka telah musnah hanya kena kedunguan manusia koplo ini. Mataku menatap keliling kota, mencari apakah masih ada pohon yang tersisa di kota ini. Nihil. Hanya ada pohon beton di kota ini. Kuputuskan hari ini atau besok aku akan pindah. Akan kubawa semua barang-barangku kecuali satu hal. Anakan beringin yang kutanam di belakang rumah. Abadala 2018. Nah, itu adalah salah satu contoh cerpen. Setelah kita mendengarkan cerpen, kita sedikit atau banyaknya lebih paham apa itu tentang cerpen. Nah, untuk lebih mendalami lagi, saya akan menjelaskan lagi apa itu pengertian cerpen. Nah, cerpen ini menurut bentuknya, cerita pendek adalah cerita yang pendek. Ukuran pendek di sini diartikan bahwa dapat diselesaikan sekali baca dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Nah, cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Cerpen banyak disumbai di majalah, tabloid, dan surat kabar. Setelah membaca cerpen, kita bisa menemukan hal menarik yang membuat pembaca terkesan pada cerpen tersebut. Hal yang menarik tersebut dapat berupa nilai dan manfaat bagi pembaca. Nah, bisa kita ulas kembali ya. Di cerpen yang sudah saya ceritakan tadi, itu mengandung beberapa macam makna atau amanat. Bahwa kita harus tetap menjaga lingkungan dan juga kita tidak boleh menumpas habis pohon-pohon yang ada di kota, utamanya di kota ya, karena di kota sekarang sudah tidak ada lagi atau jarang menemukan pohon-pohon yang besar dan banyak. Dan untuk selanjutnya, apa sih unsur pembangun dari cerpen itu? Nah, unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti berada di luar cerita. Kemudian untuk intrinsik berarti berada di dalam cerita tersebut. Untuk lebih mengetahui apa itu unsur intrinsik, jika diibaratkan sebuah bangunan, maka aspek intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Yaitu yang pertama mengenai tema. Tema merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar perkembangan cerita. Tema mempunyai posisi atau kedudukan yang penting dalam sebuah cerita. Untuk memahami tema sebuah cerita, kita harus membaca cerita itu secara cermat-cermatnya. Yang kemudian alur atau plot. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, di samping alur yang terdiri atas beberapa bagian, alur juga dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian tertentu, yaitu pengenalan. Yang kedua, timbulnya konflik. Yang ketiga, konflik memuncak. Kemudian inti klimaks dari cerita tersebut dan kemudian pemecahan masalah. Dan di sini juga alur memiliki berbagai macam alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada pun alur campuran. Bisa kita lihat contohnya, misalnya dalam sebuah film, kita akan disuguhkan alur maju, yaitu alur yang secara berurutan dari masa sekarang menuju ke masa yang akan datang, yaitu alur maju. Dan kemudian alur mundur, proses jalannya cerita secara tidak urut. Alur mundur tersebut juga sebagai alur agresif. Biasanya pengarang menyampaikan ceritanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Jadi kalau di film tuh kita suka lihat ya, sebuah masalah yang muncul di zaman dahulu, kemudian nanti dipecahkan di masa yang akan datang. Nah, jadi konflik sebab akibatnya tuh kenapa bisa terjadi itu, dan itu disebut alur mundur. Dan kemudian ada alur campuran. Pada bagian ini adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur.
Penulis pada awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada satu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu atau flashback. Cerita yang menggunakan alur ini cukup sulit untuk dipahami dan membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, bisa kita lihat dalam film-film misalnya suka ada cerita yang rumit ya. Kadang ada yang menggunakan plot twist atau plot yang susah ditebak. Kok jalan ceritanya seperti ini? Nah, itu bisa juga dinamakan, bisa termasuk alur campuran karena bisa dari zaman dulu ke zaman sekarang, kembali ke zaman dulu kemudian zaman sekarang. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya masih termasuk unsur intrinsik, yaitu merupakan latar. Segala sesuatu dalam kehidupan ini harus terjadi pada suatu tempat dan waktu. Cerita rekaan adalah dunia kata-kata. Di dalamnya terdapat kehidupan para tokohnya dalam rentetan peristiwa. Dengan demikian, cerpen pun tidak terlepas dari tempat dan waktu pula. Unsur yang menunjukkan di mana dan kapan peristiwa-peristiwa dalam kisah itu berlangsung disebut setting. Nah, latar pun ada beberapa macam, yaitu ada latar lokasi atau latar tempat. Yang selanjutnya ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, untuk latar tempat bisa kita analisis ya, tentunya sangat gampang. Kalau ada kata-kata misalnya di sebuah kerajaan atau di sebuah desa atau di tengah hutan, di pantai atau di kayangan. Nah, itu merupakan latar tempat dan tempatnya itu ada di, ya sudah pasti bahwa ada di sebuah kerajaan atau di sebuah desa. Dan kemudian latar waktu. Nah, kalau misalnya latar waktu ini diungkapkan dengan misalnya pada malam hari atau pada sore hari atau misalnya pada zaman dahulu, dan ada juga misalnya ketika matahari terbenam. Nah, itu kan menyebutkan bahwa misalnya matahari terbit, berarti itu menunjukkan waktu pagi, dan matahari terbenam berarti itu menunjukkan waktu sore. Dan selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam cerita. Sebagai contohnya adalah rakyat hidup damai dan sejahtera, masyarakat hidup dalam ketakutan karena razia yang kejam, dan hutan menjadi ramai setelah Purbasari hidup di sana. Nah, latar tempat ini bersifat faktual atau imajiner. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dengan demikian, apabila pembaca sudah menerima latar sebagai sesuatu yang benar, dia akan lebih siap dalam menerima pelaku atau kejadian-kejadian yang ada dalam cerita itu. Jadi latar suasana itu bisa ditunjukkan suasana yang mencekam atau suasana yang sedih, suasana yang gembira. Nah, itu latar suasana. Kemudian dalam cerpen tidak jauh atau selalu ada yang namanya tokoh. Tentunya kalau tidak ada tokoh berarti tidak ada cerita. Nah, penokohan di sini yaitu merupakan pelaku yang menjalin peristiwa dalam cerita. Nah, dalam tokoh pun itu adalah beberapa macam. Yaitu yang pertama, tokoh utama atau tokoh sentral merupakan tokoh yang sangat potensial menggerakkan alur. Potensial artinya memiliki kemampuan. Dengan demikian, tokoh utama berarti tokoh yang mampu menjalankan alur, menjadi pusat cerita dan memunculkan konflik sehingga cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini juga ada yang namanya tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan disebut juga tokoh bawahan, tokoh sampingan atau tokoh pembantu atau tokoh figuran. Tokoh ini merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, walaupun ia terlibat juga dalam perkembangan alur itu. Yang selanjutnya, tokoh utama dan tokoh pembantu ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk tokoh utama, ciri-cirinya adalah tokoh tersebut sering muncul dan tokoh yang banyak diberi komentar. Ya, tentu saja ya. Dalam cerita, tokoh utama itu selalu muncul dan memberikan sebuah konflik. Nah, yang selanjutnya, tokoh tambahan, ciri-cirinya adalah tokoh yang mendukung tokoh utama dan tokoh yang sedikit diberi komentar. Nah, kalau tokoh tambahan ini bisa saja masuk untuk melerai atau misalnya memberikan cerita tambahan supaya cerita ini lebih menarik. Nah, itu ada tokoh tambahan. Nah, berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3. Tentu ibu dan bapak sudah agak paham
tokoh-tokoh ini pasti di dalam cerita itu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang kadang-kadang baik, kadang-kadang juga dia jahat. Nah, itu apa namanya? Yang pertama adalah tokoh protagonis, merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Nah, untuk protagonis ini tentunya menjadi kalau di sebuah cerita kita sering menemui bahwa tokoh protagonis ini menjadi tokoh utama, dan tokoh utama ini biasanya tidak akan kalah, meskipun kalah di awal dia akan menang di akhir. Dan kemudian tokoh antagonis, kalau ada yang baik tentunya akan ada yang jahat. Cerita tidak akan menjadi sebuah konflik kalau tidak ada pasangan antara jahat dan yang baik. Nah, tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Ingat, tokoh antagonis ini belum tentu jahat, tapi dia belum tentu jahat ya. Bisa dia sebagai orang yang bisa jahat, bisa juga ya baik. Yang selanjutnya, tokoh tritagonis merupakan tokoh yang bersifat sebagai penengah atau netral. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai anti klimaks atau penurunan dari klimaks cerita yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, yang selanjutnya adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada 4 macam. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Apa itu sudut pandang orang pertama? Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang ada di dalamnya. Jadi si pelaku utamanya itu adalah ya sudut pandang pertama itu. Yang kedua yaitu adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan tokoh aku. Muncul tidak sebagai tokoh utama lagi. Nah, ini melainkan sebagai pelaku tambahan. Nah, tokoh aku hadir dalam jalan cerita hanya untuk membawakan cerita pada pembaca. Sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan kemudian dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri sebagai berbagai pengalaman yang dialaminya. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, kenapa dikatakan serba tahu? Tokoh ini mengetahui segalanya. Jadi dia ini seolah menceritakan cerita yang dia itu tahu segalanya, seperti itu. Yang selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh tersebut, tapi terbatas pada seorang tokoh saja. Yang selanjutnya yaitu adalah amanat. Apa itu amanat? Mungkin ibu dan bapak pernah mendengar kata amanat di setiap upacara, seperti amanat pembina upacara. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah sebuah pesan. Nah, pesan seperti apa dalam cerpen? Nah, amanat merupakan sebuah pesan dari seseorang penulis atau pengarang cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, tentunya amanat di sini adalah amanat yang baik atau perilaku yang baik sehingga pembaca itu yang mendengar, oh, saya harus berperilaku seperti ini. Ketika saya sudah membaca, saya mendapat sebuah pesan. Nah, pesan itu bisa menjadi sebuah perubahan dalam hidup kita. Nah, itu dinamakan sebuah amanat. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Nah, aspek ekstrinsik ini adalah aspek yang berada di luar karya sastra, namun secara tidak langsung aspek ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Nah, ini latar belakang masyarakat atau latar belakang faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya itu adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Nah, kita mungkin ketika seorang penulis membuat, misalnya penulis itu berada di Kota Jakarta, maka dia akan sedikit banyaknya menjelaskan atau memasukkan unsur-unsur politik atau misalnya unsur kondisi ekonomi yang berada di Kota Jakarta. Seperti itu. Yang selanjutnya latar belakang penulis. Nah, ini
merupakan sesuatu yang dinamakan menjadi karakteristik. Ketika kita membaca sebuah karya orang lain, yang utamanya cerpen, ketika kita tahu riwayat hidupnya, kondisi psikologinya, terus aliran sastra yang ia tulis, maka seketika kita akan tahu, oh ini bahasanya penulis anu, nah ini bahasanya penulis anu. Nah, kita bisa tahu dari kata-kata yang ia tulis lewat riwayat hidup penulis itu dan aliran sastra yang ia anut, seperti itu. Yang selanjutnya, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi aspek ekstrinsik dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama nilai agama, yang kedua sosial, yang ketiga moral, dan nilai budaya. Nah, nilai-nilai ini sering kita jumpai dalam cerpen, misalnya cerpen tentang kisah-kisah Nabi tentunya akan lekat dengan nilai-nilai agama. Terus misalnya kita akan menceritakan tentang kehidupan di jalanan atau apapun itu, maka kita akan lekat dengan nilai sosialnya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian, itu pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, dan ibu dan bapak-bapak semua yang ada di rumah, semoga tetap semangat menjalani hidup ini, karena moto kita adalah memberantas kebutaaksaraan dan bebas belajar. Jadi kita harus tetap semangat menjalani hidup ini walaupun kita tidak sekolah. Kita harus tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan keluarga. Semangat untuk menjalani hidup. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.